Shalom, selamat malam Bapak Ibu pada malam hari ini. Sungguh luar biasa pada hari keempat ini kita bisa melewati doa Getsemani dengan begitu luar biasa. Kita dibekali oleh banyak firman Tuhan dan ini merupakan hal-hal dasar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita harus mengenal tulip dari Calvinist. Pada hari ini tema kita adalah Perseverance of the Saints atau ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita sekali lagi bukan kita yang milih Tuhan, tapi kita yang dipilih Tuhan, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa karena begitu indah, begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Dan tentunya sebagai umat-umat pilihan Allah tidak mudah untuk bisa tekun dari awal hingga akhir. Kita tetap suci kepada Tuhan, itu tentunya tidak mudah, tapi kita yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa melewati ini semua. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kita semua Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali. Sungguh indah Tuhan.
Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sama-sama menghayati lirik dari lagu ini Tuhan. Sampai akhir dari hidupku, mulutku akan memuji Engkau terus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan. Kami sadar kami ini bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau telah memilih kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan ketekunan kami sampai akhir hidup itu tentunya tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dari awal hingga akhir, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Engkau dan Engkau akan mengatakan Engkau telah mengakhiri pertandinganmu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, masih tetap dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Bahwa semua umat pilihan Tuhan, janganlah kita hanya meremehkan firman Tuhan, tapi kita harus dengar panggilannya dan mengikuti. Mari kita mengangkat pujian ini dengan semangat. Mari kita semua umat pilihannya, dengarlah panggilannya dan mari kita mengenapi firman. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini.
sebelum itu mari kita persiapkan hati kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa dalam kesesakan kita menemukan wajah Tuhan. Dan Tuhan telah membuat kita sesuai dengan apa yang telah Ia rancangkan bagi kita. Ia telah membuatkan sebuah blueprint bagi kehidupan kita. Dan itulah betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ku milikmu. Pengorbanan
Kami tahu Engkau hadir dan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Setiap kami datang karena hati kami rindu Tuhan. Di malam Taman Getsemani ini kami mengingat bahwa di malam-malam seperti inilah Engkau bergumul di Taman Getsemani. Engkau bergumul sebelum Engkau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu menyerahkan dirimu untuk disalib, menerima hukuman yang seharusnya dan sepantasnya kami terima. Berkati persekutuan dan ibadah kami pada malam hari ini, waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya kami yang begitu terbatas, pikiran kami yang begitu terbatas ini, ditolong oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan, kami boleh mengerti. Sekaligus juga Tuhan, kami boleh menikmati kedalaman dan keindahan firman-Mu ini. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat malam ya, saya Guru Injil Lestari. Pertama kali saya berada di sini ya, jadi saya masih menyesuaikan diri. Saya dari GKY ya, saya sebetulnya sudah 15 tahun pelayanan di GKY Makassar di Jalan Andalas ya. Malam hari ini saya diberikan tema untuk meneruskan yang ternyata sudah dipelajari secara berturut-turut dari hari Senin. Nah hari ini kita akan merenungkan bersama-sama topik yang terakhir ya dari seri Tulip, yaitu Perseverance of the Saints atau ketekunan orang-orang kudus ya. Saya akan berusaha sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah kita review sedikit, saya alihkan ini kemana ya. Oke, minta next slide ya. Nah kita ulang sedikit yang dari ini dia ya, dari beberapa hari yang lalu ya Bapak Ibu ya. Ini istilahnya bahasa Inggris ya, tapi nanti saya akan menjelaskannya di dalam bahasa Indonesia bagi kita ya. Tulip itu adalah sebuah akronim untuk menyingkat Bapak Ibu, supaya orang Kristen sebetulnya lebih memahami tentang bagaimana proses keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi proses keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah jadi dibikinkan sebuah istilah supaya gampang mengerti ya. Jadi beberapa hari yang lalu Ken sudah belajar T, ini agak menggaung nih, T itu total depravity, yang menjelaskan bahwa semua manusia dalam dunia ini itu sudah rusak secara total. Mengapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Terus U itu adalah unconditional election, yaitu pemilihan tidak bersyarat. Kemudian Allah dalam kekekalan itu punya rencana. Rencananya apa? Dia memilih sebagian orang, bukan semuanya ya Bapak Ibu ya. Sebagian orang di dalam dunia ini yang disebut sebagai umat pilihan ya, untuk menerima anugerah keselamatan. Nah, dia memilih sebagian orang tertentu itu unconditional sifatnya atau tidak ada syaratnya. Bukan karena dia melihat si A, si B itu moralnya baik. Bukan karena dia melihat si A, si B itu wah saleh orangnya, maka dipilih oleh Allah. Bukan karena itu ya. Tapi semata-mata karena anugerah Allah, karena kedaulatannya, karena kasihnya kepada manusia, sehingga dia memilih sebagian orang tertentu untuk menerima anugerah keselamatan itu. Nah terus TUL, limited ya, limited atonement, yaitu penebusan terbatas. Artinya penebusan itu terbatas sifatnya, bukan untuk semua orang. Yang ke I itu irresistible grace, anugerah itu tidak bisa ditolak. Artinya kalau dalam kekekalan Bapak Ibu, Tuhan itu sudah menentukan seseorang untuk menerima keselamatan itu, maka anugerah yang diberikan Allah itu, keselamatan itu nanti tidak bisa ditolak ya. Jadi orang yang sudah dipilih oleh Allah di dalam fase kehidupannya, nanti ketika dia mendengar Injil, karena dia adalah yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dia tidak bisa menolak, irresistible, tidak bisa ditolak. Nah hari ini kita akan merenungkan yang terakhirnya bagian P, yaitu Perseverance of the Saints atau ketekunan orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang keselamatan ya,
salah satu pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran kita, termasuk saya dulu waktu saya remaja ya, yaitu apakah keselamatan itu bisa hilang? Bapak Ibu, apakah keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa hilang atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak ya, berarti berhasil ya belajarnya ya. Tidak bakal hilang ya. Jadi apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau saya berbuat dosa tertentu, katakanlah sebuah dosa yang begitu besar, ya, dosa yang tanda kutip ya, tidak bisa diampuni oleh Tuhan ya. Enggak, tapi tidak ada dosa yang tidak diampuni ya. Cuman satu yang tidak diampuni dosanya ya. Kalau disebut di dalam Lukas atau di dalam Markus itu dosa menghujat Allah Roh Kudus. Tapi orang sudah percaya tidak melakukan dosa itu ya. Tapi kalau saya melakukan dosa tertentu ya, apakah itu akan membuat keselamatan saya menjadi hilang? Apakah itu akan membuat Tuhan tuh menjauh dari saya dan tidak mau lagi mengasihi saya? Ya kayak begitu ya. Apakah Allah akan membuang kita kalau kita jauh dari Dia, kalau kita hidup di dalam dosa, apakah Dia akan membuang kita atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dan disimpulkan oleh P yang terakhir dari kata tulip ini, yaitu perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus ya. Di mana sebetulnya kita mendapatkan sebuah jawaban sehingga kita tidak perlu cemas lagi Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu lagi galau hatinya kalau kita memikirkan bagaimana keselamatanku, dari mana aku tahu aku diselamatkan, apakah keselamatan itu hilang atau tidak. Nah, semua P ini meringkaskan dan memberikan jawaban singkat tentang semua hal itu ya. Semoga semua kita bisa memahaminya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita pernah melihat ya, atau pernah bertemu, atau punya teman, seseorang yang dulunya dia seorang percaya, dia adalah orang Kristen. Kemudian karena suatu hal di dalam kehidupannya, dia kemudian meninggalkan imannya, dia menjadi seseorang yang bukan Kristen lagi, tidak pernah ke gereja lagi ya, dia mungkin ikut agama tertentu, atau mungkin dia menjadi seorang ateis. Bapak Ibu apakah mengenal seseorang seperti itu? Apakah Bapak Ibu pernah bertemu seseorang yang dulunya rajin sekali ke gereja, dulunya setia sekali, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia meninggalkan imannya, sekarang tidak pernah pergi ke gereja. Sekarang juga tidak mau sebut diri sebagai orang Kristen. Nah, orang seperti itu bagaimana dengan keselamatannya? Apakah keselamatannya hilang atau tidak? Tapi dia sudah meninggalkan imannya. Nah, ini yang kita jawab pada hari ini. Nah, apakah itu ketekunan orang-orang kudus? Ini definisinya ya Bapak Ibu ya. Ini definisi yang dibuat oleh Pengakuan Iman Westminster ya. Ketekunan orang-orang kudus itu adalah mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya. Maksudnya mereka itu yang sudah diselamatkan oleh Allah, dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Maksudnya tidak akan bisa itu dia terlepas dari anugerah Allah, itu maksudnya ya. Sebaliknya secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal ya. Jadi mereka yang sudah menerima panggilan Allah, mereka yang sudah berada di dalam anugerah Allah, ketekunan orang kudus itu menjelaskan bahwa orang itu pada akhirnya tidak, pada masa kehidupannya itu dia tidak akan terjatuh. Dia tidak akan terhilang dari kondisi anugerah Allah. Dia akan secara pasti akan bertekun di dalam anugerah Allah itu sampai pada akhirnya pada waktu dia itu kekekalan ketemu dengan Tuhan. Jadi intinya itu kalau sekali atau dan kata lainnya saya berikan definisi yang lebih mudah dimengerti. Artinya itu kalau Tuhan sudah memulai sebuah karya yang baik di dalam hidup kita. Dalam hal ini kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya, kalau dia sudah memilih, sudah memanggil kita, maka Tuhan itu akan menjaga ya orang yang sudah dipanggil dan dipilihnya itu sampai pada kekekalan. Tuhan pasti akan jaga. Tidak mungkin dia tinggalkan, tidak mungkin dia buang, apalagi sampai dia itu ya membuat kita itu terjatuh dan terpisah daripada Tuhan. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita memahami apa yang dimaksud dengan doktrin ketekunan orang-orang kudus ini ya. Kalau Tuhan sudah memulai suatu hal yang baik, dia akan memelihara hal yang baik itu sampai tercapai, sampai terwujud apa yang sudah dia mulai itu sampai selesai pada akhirnya. Itu kata lainnya. Artinya Bapak Ibu ya, berarti tidak ada seorang pun yang pernah berada di dalam Tuhan itu akan terlepas ya, akan terhilang dengan kata lain. Tidak ada seorang pun yang akan kehilangan keselamatannya
Karena Tuhan pasti akan jaga kehidupan orang tersebut, ya. Atau dengan kata lain lagi, saya jelaskan ya. Ketekunan orang kudus itu artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh sudah percaya itu tidak akan hilang keselamatannya. Itu yang pertama, ya. Tapi ini ada penekanannya Bapak Ibu ya. Orang yang sungguh-sungguh sudah percaya. Orang yang sudah mengalami lahir baru dalam kehidupannya itu tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu kemudian pasti akan bertekun. Artinya dia akan pasti mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan, Allah Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Berdiam dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itu akan bekerja, mentransformasi, mengubah hidup kita, ya. Dan Tuhan memberi sarana-sarana bertumbuh bagi kita. Apa itu? Doa, baca Alkitab, ya, firman, kita ikut perjamuan kudus. Itu semua sarana bertumbuh, sarana bagi kita untuk bertekun. Jadi pertama, keselamatan itu tidak akan mungkin hilang. Kedua, orang yang diselamatkan itu pasti akan bertekun di dalam imannya, di dalam perjalanan iman itu sebelum dia mencapai final, pasti dia akan bertekun di dalam masa ini. Kenapa dia bisa bertekun? Tuhan Allah Roh Kudus menjaga dan memberikan alat-alat bagi kita untuk menolong kita bisa bertekun di dalam masa perjalanan iman itu. Apa itu? Doa. Apalagi? Baca firman. Apalagi? Ikut perjamuan kudus. Nah, itu semua sarana yang Tuhan berikan bagi kita. Ketiga, dari mana kita tahu kepastiannya? Itu bukan dari diri kita ya Bapak Ibu, tapi daripada Allah. Nah, semua yang saya ulang-ulang berkali-kali tadi itu, ketekunan itu artinya keselamatan tidak akan hilang. Orang itu akan tetap berada di dalam Tuhan. Dari mana kepastiannya kita dapatkan? Bukan dari diri kita, ya. Bukan dari kita meyakinkan diri kita bahwa kita diselamatkan sehingga itu kita dapatkan kepastiannya. Bukan. Tapi kepastian itu berasal dari Allah, ya. Kalau saya ngajar kelas katekisasi ya, saya biasanya tanya, dari mana kamu tahu kamu sudah diselamatkan? Nah, kalau ditanya ya kepada anak remaja atau pemuda, kalau mereka sebelum dibaptis dewasa atau sidi, dari mana kamu tahu sudah diselamatkan? Sudah diselamatkan atau belum? Ya, pasti ada yang bilang sudah diselamatkan. Dari yakin nggak diselamatkan? Ya yakin. Dari mana kamu tahu kamu yakin? Nah biasanya ya karena saya percaya, karena saya yakin bahwa saya diselamatkan. Keyakinannya dari mana? Ya saya meyakinkan diri saya bahwa saya ini pasti sudah diselamatkan. Nah keyakinan itu bukan berasal dari diri kita Bapak Ibu ya. Biar kita meyakinkan diri kita sudah diselamatkan. Kalau belum diselamatkan tetap aja bukan diselamatkan ya. Tetap saja tidak diselamatkan maksud saya. Tetapi kita memiliki jaminan akan ketekunan ini karena berasal dari Allah sendiri, ya Allah yang menjaminnya kepada kita ya. Kalau sudah belajar dari kemarin itu TULIP, itu TULI itu ya, kita kan belajar sebenarnya keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah dalam kekekalan. Kapan itu? Kalau Efesus 1 ayat 5, itu bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah memikirkan kita. Dia sudah merencanakan bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, kalau itu adalah rencana keselamatan Allah, maka dia akan mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Nah, karena itu rencana Allah, karena dia berencana mewujudkan dan memastikan hal itu terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Allah. Ya, ada kan nyanyinya itu ya Bapak Ibu. Tuhan tak pernah gagal. Apa maksudnya Tuhan tidak pernah gagal? Artinya adalah apa yang menjadi rencana kekal Allah dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, itu tidak bisa digagalkan oleh apapun, termasuk oleh manusia sekalipun. Nah, itu artinya. Nah, dari semua yang saya jelaskan ini, saya ulang-ulang ini, dari manakah ayatnya? Dari mana kita tahu hal itu benar atau tidak? Sebetulnya ada begitu banyak ayatnya ya Bapak Ibu, tapi kita lihat 3 bagian saja. Pertama, Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Saya tidak tulis secara komplit ya bagian ayat ini, tapi saya bacakan bagi kita beberapa ayat. Dari ayat 37 sampai 40, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu lihat kata yang saya kasih ke warna itu ya.
supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, ini kata Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang pilihan Allah itu adalah Bapa yang merancangkannya. Semua orang yang sudah diberikan oleh Bapa kepada anak, dalam hal ini Kristus, itu tidak akan mungkin dibuang. Ibaratnya seperti begini. Ini kehidupan orang percaya. Ini tangan Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu hidupnya jatuh ke dalam tangan Kristus. Nah, orang yang sudah ada di dalam tangan Tuhan, kata Tuhan Yesus, ini tidak akan mungkin terlepas. Tidak akan mungkin terhilang. Apalagi sampai terlepas selama-lamanya. Itu tidak mungkin terjadi. Karena orang yang sudah percaya ini diberikan oleh Bapa kepada Kristus, berada dalam genggamannya. Dan ini dipastikannya dari kata tidak akan kehilangan satupun. Hidup kita itu berada dalam genggaman Bapa. Dan itu akan terjadi sampai pada akhirnya. Itu tidak akan mungkin hilang daripada kita. Ayat yang lain yang lebih jelas itu Yohanes 10 ayat 27-29 ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu tadi itu ya. Tidak ada, bahkan iblis sekalipun dengan kuasanya itu tidak akan mungkin bisa merenggut kita dari tangan Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Mengapa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini ayatnya lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dari mana kita tahu keselamatan itu tidak akan hilang? Dari salah satu ayat ini, begitu jelas ya. Kalau kita sudah berada dalam tangan Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa merenggut, melepaskan kita dari genggaman Bapa. Kita akan berada selama-lamanya bersama dengan Dia dan itu karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang bisa melepaskan kita dari tangan Bapa ya. Satu lagi itu adalah Roma ya. Ini ayat yang panjang. Bapak Ibu, mari kita baca bergantian ya. Saya Bapak Ibu lihat saja karena ini versi terjemahan terbaru ya. Saya baca ayat 35. Ayat 33. Saya baca ayat 35, Bapak Ibu baca ayat 37, 38 yang ada di layar itu ya. Mari kita baca secara bergantian. Saya baca dulu ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Silakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, silakan. Oke, nah ayat yang terakhir ini menjelaskan kepada kita hal-hal apa yang memungkinkan itu Bapak Ibu kita berpikir tidak, seseorang itu bisa menjauh dari Tuhan dan kehilangan keselamatannya. Nah Paulus menjelaskan ada 3 hal kemungkinan yang kita pikir ya. 3 hal yang memungkinkan seseorang itu bisa lepas daripada Tuhan ya. Menurut hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Apa itu? Dijelaskan dalam 33 sampai 34 yaitu dosa ya Bapak Ibu ya. Dosa itu apakah bisa memisahkan kita dari Tuhan? Kalau ada seseorang melakukan dosa yang begitu tanda kutip dosa besar ya, sebenarnya tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil ya. Semua dosa itu adalah dosa, yang membedakannya itu adalah konsekuensi atau dampak daripada dosa itu. Jadi dosa itu kadang-kadang kalau seseorang melakukan sebuah dosa yang tanda kutip dosa begitu besar, apakah dosa itu bisa memisahkan dia daripada Bapa, daripada Tuhan? Kalau kata Paulus tidak ya. Dosa sebesar apapun tidak akan membuat seseorang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu terpisah daripada Bapa. Mengapa hal itu terjadi? Karena kalau kita memperhatikan dengan baik Roma tadi ya Bapak Ibu ya dari ayat 33. Karena Bapak Ibu waktu kita sudah di dalam Tuhan ya, kalau kita melakukan dosa, Tuhan tidak akan membiarkan kita menikmati hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Dia pasti akan menegur. Pasti kalau dulu Pak Stephen Tong yang mengatakan begini ya, kalau kita berbuat dosa Tuhan tegur. Kalau ditegur tidak mau bertobat, Tuhan akan kadang-kadang pukul.
Makanya kadang-kadang Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Mengapa? Sudah ditegur tidak mau bertobat. Maka dikasih sedikit pukulan. Kadang-kadang Tuhan disiplinkan kita. Melalui cara apa? Banyak cara-cara Tuhan ya. Kadang melalui penyakit, kadang melalui kebangkrutan usaha, ya, kadang kehilangan, kadang penderitaan, banyak ya. Tidak semua hal-hal ini karena Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Tapi maksud saya adalah hal-hal itu Tuhan bisa pakai untuk menegur kita jikalau kita menikmati hidup dalam dosa tertentu. Karena kita ditegur, kita gak mau bertobat, Tuhan pasti disiplinkan kita. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena kita adalah anaknya. Tuhan tidak mau kita menikmati hidup dalam dosa, ya. Jadi di sini Paulus mengatakan apa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Dosa? Tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau kita berada dalam dosa tertentu pasti Tuhan tegur. Kalau tidak bertobat pasti Tuhan akan disiplinkan, ya. Tuhan akan membujuk kita. Dia akan memakai cara-cara tertentu untuk membuat kita itu yang berdosa bisa datang kepada Bapa. Jadi dosa tidak bisa memisahkan seseorang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu menjadi kehilangan keselamatannya. Kedua, penderitaan, ya. Bapak Ibu, ada orang-orang di dalam dunia ini ya. Saya pernah bertemu orang-orang seperti itu ya dalam pelayanan saya selama di gereja. Orang-orang karena mengalami penderitaan, doa tidak terjawab, ya, doa tidak dijawab oleh Tuhan, akhirnya tidak lagi menjadi orang percaya, ya. Misalnya ya, orang yang mengalami kehilangan atau penyakit yang begitu berat, cancer stadium terakhir, udah berdoa, sakitnya tidak sembuh. Akhirnya orang itu merasa, apa gunanya aku percaya kepada Tuhan? Kenapa? Karena percaya Tuhan tidak membuat penyakit menjadi sembuh. Akhirnya dia tinggalkan imannya. Nah, ada orang-orang seperti itu karena penderitaan, karena kesulitan, ya, akhirnya membuat mereka menjadi tawar hati karena merasa pergumulan begitu berat, tidak ada jalan keluar sehingga mereka meninggalkan imannya. Nah, Paulus di sini mengatakan penderitaan yang sangat berat sekalipun itu tidak akan membuat seseorang itu kehilangan keselamatannya meskipun dia meninggalkan Tuhan. Tapi nanti saya akan jawab yang terakhir Bapak Ibu ya. Meskipun dia akan meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Mengapa? Itu argumentasinya tadi itu ya. Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa? Penderitaankah? Ada lagunya itu ya Bapak Ibu ya. Penderitaankah? Tak satu pun, gak ada. Apa yang bisa memisahkan kita? Itu penganiayaan, kehilangan, penderitaan yang hebat sekalipun tidak bisa. Kenapa? Itu tadi ya. Kita sudah berada dalam genggaman Bapa. Yang ketiga itu adalah itu ya, kuasa supernatural, yaitu yang disebut di sini ya, pemerintah, penguasa di udara ini, Bapak Ibu. Apakah iblis itu bisa memisahkan kita daripada kasih Bapa? Apakah iblis itu bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita? Kata Paulus, tidak. Mengapa? Kalau kita melihat dari Wahyu misalnya ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa iblis itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Ya, iblis itu selalu digambarkan ya Bapak Ibu ya, seperti seekor harimau yang diikat kakinya. Ya, dia bisa bergerak, tapi dia nggak bisa bergerak dengan bebas. Ya, mengapa? Karena sudah diikat. Kalau iblis belum diikat, maka dia bisa berbuat apa saja sampai tidak bisa terkontrol, sampai pada akhirnya Tuhan akan mengalahkan dia secara final. Tapi sekarang ini iblis itu sudah diikat. Bayangkan pokoknya harimau atau singa sudah diikat kakinya, ada rantainya. Nah, dia bisa bergerak itu sepanjang dia rantai itu bisa menahan dia. Tapi dia tidak bisa bergerak sebebas-bebasnya. Nah, iblis itu bekerja dalam hidup kita, tapi dia punya kuasa terbatas karena dia sudah diikat. Nanti pada finalnya itu kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, secara mutlak iblis itu akan dikalahkan. Nah, Paulus mengatakan bahkan penguasa-penguasa kerajaan dunia ini itu ya tidak akan mungkin membuat kita kehilangan keselamatan kita. Dia menggoda kita, dia mencoba dan kuasanya melepaskan kita dari tangan Bapa. Itu tidak akan mungkin terjadi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengikat kuasanya ya. Dia tidak bisa berbuat sebebas-bebasnya. Nah, mengetahui akan hal ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terhibur tidak hatinya? Saya waktu remaja ya Bapak Ibu ya, saya dihantui oleh ketakutan saya itu kelas 2 SMA sebelum saya masuk sekolah teologi ya. Saya itu di kelas 2 SMA berbulan-bulan tuh saya takut saya itu mengalami kematian. Dan saya kalau mati itu, tahu-tahu saya mati masuk neraka. Nah, karena saya tidak ada teman yang saya
Tidak ada guru agama atau tidak ada pendeta yang saya kenal dengan baik yang saya bertanya. Jadi pergumulan itu saya simpan dalam pikiran saya berbulan-bulan lamanya. Jadi setiap malam kalau tidur Bapak Ibu ya, saya itu berlutut dulu di tempat tidur saya. Saya lama sekali terus doa saya itu hampir selalu sama. Tuhan tolong malam hari ini saya tidak mati. Kenapa? Karena kalau saya mati saya takut tiba-tiba saya pagi hari itu tidak buka mata, saya ternyata berada di neraka. Nah itu salah satu hal yang mempengaruhi saya. Kenapa akhirnya saya itu memutuskan masuk sekolah teologi ya, dengan berbagai macam pergumulan yang lain. Tapi saya takut sekali ya. Saya sudah menjadi Kristen dari kecil karena papa mama saya itu adalah seorang Kristen yang taat. Kakek saya dulu seorang pendeta. Tapi saya dari mana saya tahu? Bagaimana dengan keselamatanku? Bagaimana kok tiba-tiba itu saya mati dalam tidur atau saya berada di neraka? Nah tapi waktu saya masuk seminari ya, saya mengerti ya, saya baru mendapatkan jawabannya. Ternyata orang yang sudah berada di dalam Tuhan itu meskipun dia mati dengan begitu mengenaskan caranya sekalipun ya, mati dalam tidur, mati ditabrak atau mati dalam cara apapun, kalau dia sudah berada di dalam Tuhan, itu keselamatannya dijamin oleh Allah. Dia tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya. Ya, oke, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bukan disebut ketekunan orang kudus itu? Ya, pertama, yang disebut ketekunan orang kudus itu bukan berarti bahwa orang kalau sudah percaya Bapak Ibu dia bebas dari bahaya rohani. Artinya dia tidak mengalami ujian, dia tidak mengalami pencobaan, dia tidak mengalami penderitaan ya. Alkitab dan firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita sudah diselamatkan maka kita tidak akan mengalami ujian. Kita tidak akan mengalami pencobaan, kita tidak akan mengalami penderitaan, tidak ya. Jadi ketekunan orang-orang kudus itu tidak sama dengan yang ini ya, bukan berarti ini ya. Mengapa? Karena walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tetap menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Kita bahkan seringkali makin dekat kepada Tuhan, makin diuji iman kita. Ya, Bapak Ibu pernah rasa begitu ya? Makin tekun, ada aja cobaan yang kita hadapi. Ada saja ujian yang kita hadapi dalam hidup kita ya. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu seringkali Tuhan pakai untuk justru menguji dan mengasah kehidupan kita. Kedua, yang dimaksud dengan ketekunan orang-orang kudus itu tidak termasuk ke poin kedua ini. Tidak berarti bahwa orang Kristen itu tidak akan berbuat dosa. Meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan memelihara kita sampai pada akhirnya. Kita tahu bahwa keselamatan kita itu tidak akan mungkin bisa hilang. Itu tidak berarti bahwa kita tidak akan jatuh bangun dalam dosa kita. Kita melihat dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang begitu dekat kepada Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Misalnya siapa? Ya Nuh, Abraham, ya Abraham berbohong 2 kali ya soal istrinya. Yakub menipu saudaranya, Yakub menipu papanya. Daud, the man after God's own heart ya. Seorang yang disebut sebagai sahabat yang begitu dekat dengan Allah, jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Bahkan membuat sebuah pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batseba. Nah kita melihat ya, meskipun sudah diselamatkan, tapi kita pasti akan mengalami jatuh bangun dalam hidup kita. Jadi ketekunan orang kudus ini bukan berarti semua orang percaya itu seperti malaikat. Tidak ada pergumulannya, tidak ada penderitaannya, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, kan tidak ya. Kita jatuh bangun dalam dosa kita. Cuma Bapak Ibu yang membedakan kita itu adalah kalau kita sudah berada dalam Tuhan ya. Kalau misalnya kita itu ya berbuat dosa, itu kan pasti Roh Kudus bekerja menggelisahkan. Hati kita nggak tenang. Kalau misalnya bertengkar suami istri gitu ya. Coba aja, apa berhari-hari itu tidak bicara misalnya. Apakah Bapak Ibu ada damai sejahtera dalam hatinya? Kan tidak ya. Pasti harus berdamai. Kan tidak enak gitu. Bukan cuma tidak enak ya, tapi Roh Kudus menggelisahkan hati kita ya. Sehingga kita itu ya tidak akan terus-menerus itu berada di dalam dosa. Pasti ada pertobatan. Nah yang ketiga, ketekunan itu tidak berlaku bagi mereka yang mengaku percaya tapi tidak mengalami lahir baru. Apa maksudnya ini? Maksudnya Bapak Ibu, di dalam gereja, kata Martin Luther ya, gereja itu ada dua orang, jenis orang dalam gereja. Pertama, orang yang sudah mengalami percaya sungguh-sungguh, sama orang yang belum betul-betul percaya. Nah banyak sekali orang pergi ke gereja, ya, rajin ikut ibadah, bahkan melayani sekalipun. Nah orang-orang seperti itu belum tentu ada orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita jangan berasumsi bahwa semua orang yang pergi ke gereja ini adalah umat pilihan Allah, belum tentu. Maka karena kita tahu itu belum tentu, maka kita harus mengoreksi diri kita
yang terdalam bertanya pada diri kita, antara kita dengan Tuhan, aku ini betul-betul sudah diselamatkan atau belum? Dari mana saya tahu saya sudah diselamatkan? Nah ini yang saya bilang tadi waktu saya SMA. Dari mana saya tahu ya? Keselamatanku itu bagaimana? Pasti atau tidak sih sifatnya? Saya meyakinkan diri saya yakin, tapi itu benar atau tidak? Nah Bapak Ibu, sebetulnya kita bisa melihat cirinya ya dalam diri kita. Bapak Ibu bisa uji diri, bisa tahu orang lain tidak bisa menghakimi kita, tapi antara kita dengan Tuhan. Sebenarnya ada 2 atau 3 ya misalnya ya. Dari mana saya tahu sudah diselamatkan? Pertama, saya kutip dosen saya lagi ya, Pak Stephen Tong mengatakan, orang yang sudah diselamatkan itu pasti mengalami pertama benci. Benci terhadap dosa. Ya, jijik lihat dosanya. Kalau dia itu dulu menikmati hidup dalam dosa, tapi kalau betul-betul dia sudah diselamatkan, Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, pasti dia mengalami benci, jijik terhadap dosa. Sehingga dia berusaha untuk tinggalkan dosa itu. Itu benci. Kedua, cinta. Cinta pada siapa? Cinta pada Tuhan dalam kehidupannya. Dia melihat dulu Tuhan tuh, dia tidak peduli kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan tuh pribadi yang biasa saja. Tapi begitu percaya kepada Tuhan, mengalami lahir baru, dia lihat, wah Tuhan Engkau begitu indah. Aku pengen mengenal Engkau Tuhan. Dulu tidak peduli baca Alkitab atau tidak gitu ya. Alkitabnya berdebu, tidak pernah dibuka. Tapi kalau orang betul-betul sudah diselamatkan, mengalami lahir baru dalam kehidupannya, pasti dia akan mengalami itu. Dia suka baca Alkitab. Lihat, ini apa artinya ya? Ini dulu saya gak pernah baca. Saya mau pelajari, saya mau ikut PA, saya mau ikut kelompok kecil. Saya mau rajin pergi ke gereja, ikut kebaktian doa. Saya mau belajar, makin mau mengerti firman Tuhan. Nah itu ciri yang kita bisa lihat di dalam diri kita ya. Kalau itu kita tidak punya Bapak Ibu ya, maka kita mesti bertanya ulang. Ini saya walaupun sudah ke gereja, tapi saya sudah diselamatkan atau belum? Masih terus hidupnya menikmati hidup dalam dosa. Masih terus saya tidak peduli firman Allah, tidak mau ingin mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Lah, saudara ini sudah diselamatkan atau belum? Nah orang yang sudah diselamatkan akan mengalami ini ya, cinta dan benci di dalam kehidupannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi ketekunan tidak berlaku bagi mereka yang mengaku percaya tapi sesungguhnya belum mengalami lahir baru. Jadi seperti orang Kristen pada umumnya rajin ke gereja tapi belum mengalami lahir baru. Seperti orang Kristen tapi sebetulnya belum betul-betul Kristen. Terakhir sekali Bapak Ibu. Bagaimana menjelaskan fenomena orang yang kehilangan, yang meninggalkan iman? Tadi saya mengatakannya, kita mungkin melihat di sekitar kita ya, banyak artis, dulunya dia seorang Kristen, mualaf. Akhirnya sampai sekarang dia bukan orang Kristen. Nah, apakah keselamatan orang itu hilang atau tidak? Jawabannya ada 2, itu saya tulis di slide ya. Saya mau baca 1 Yohanes 2 ayat 19, Bapak Ibu bisa lihat ya. Memang ini perkataan Yohanes ya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Kalau ada orang dalam kehidupannya, kemudian tinggalkan imannya, kita lihat dia sampai mati, tidak kembali, berarti dia mungkin seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 19 ini. Memang dari awal bukan bagian daripada orang yang diselamatkan. Dia seperti orang Kristen, tapi mungkin karena satu dan yang lain hal, dia tanda kutip meninggalkan imannya dan dia mengikuti akan dunia ini. Itu bukan kehilangan keselamatan. Dia memang dari awalnya bukan bagian daripada orang yang diselamatkan. Yang kedua, kalau dia itu meninggalkan imannya, kalau betul-betul sudah diselamatkan Bapak Ibu, maka orang itu pasti akan kembali. Pasti sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia pasti kembali lagi. Mengapa? Karena keselamatan itu tidak akan mungkin bisa hilang. Mengapa tidak hilang? Karena Tuhan sudah kasih jaminannya bagi kita. Kita sudah berada dalam genggaman Tuhan. Siapa yang bisa melepaskan kita dari genggaman Tuhan? Tidak ada. Itu pekerjaan Tuhan, itu karya Tuhan, itu karya Kristus, karya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam kehidupan. Mengerti hal ini Bapak Ibu ya, bukan hanya membuat kiranya kita membuat kepalanya menjadi besar ya. Mengerti doktrin, apalagi tulip ya. Tulip itu banyak sekali orang yang tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jemaat sih bila belajar tulip, 2 jempol buat Bapak Ibu ya. Mengerti itu total depravity lah, irresistible grace lah, wow.
Tapi ini sebetulnya sebagai sarana membuat kita melihat betapa besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat tuh kita terima anugerah. Mengapa keselamatan itu disebut anugerah Bapak Ibu? Karena anugerah itu kan kita menerima sesuatu yang kita tidak layak, undeserved kita. Kita nggak wajar, kita nggak layak terima, karena yang layak kita terima itu adalah hukuman, masuk neraka karena kita berdosa. Tapi Tuhan kasih kita keselamatan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita tidak akan binasa. Kita yang sudah berada di dalam Kristus, hati kita bisa tenang. Walaupun banyak pergumulan, walaupun kita banyak kekhawatiran, walaupun kadang-kadang kita pikir, aduh jangan-jangan saya ini, itu ya, karena ada dosa tertentu Tuhan akan membuang saya. Itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Sekali kita berada dalam Tuhan, Tuhan menggenggam kita. Dia akan bawa kita pulang ketemu Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Bapak Ibu bersyukur mengetahui akan hal ini, ya. Ini doktrin sangat reform sekali ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan Arminian yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa hilang. Yang berpikir bahwa keselamatan itu tergantung saya berusaha atau tidak. Kalau saya tidak berusaha dengan sekuat tenaga, maka Tuhan bisa melepaskan. Saya kalau usahaku gagal, saya bisa kehilangan keselamatan. Tapi kalau kita belajar ajaran reform, tidak demikian. Sekali untuk selamanya. Mengapa itu terjadi? Karena itu rencana Bapa dalam kekekalan. Pelakunya adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan kita yang membuat itu terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa menggagalkan rencana Allah dalam kekekalan? Jadi kita hanya melihat keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan biar rasa syukur itu muncul dalam hati kita. Siapa aku? Kenapa aku menerima anugerah begitu besar? Dan kita lihat hal ini Bapak Ibu, kita harus bertekad hidup, sisa waktu kita gunakan dengan baik. Meresponi anugerah keselamatan yang kita sudah terima itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mengapa? Karena Dia sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Minta ada yang main musik sebentar. Bapak Ibu, saya mengajak kita memikirkan apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari. Mari setiap kita bersyukur. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau menyelamatkan dan Engkau menjamin keselamatanku. Terima kasih keselamatanku itu tidak hilang. Terima kasih karena Engkau memberikan jaminan. Terima kasih karena Engkau menyelamatkanku. Masing-masing kita dalam doa secara pribadi. Silakan Bapak Ibu bersyukur saja. Berterima kasih untuk apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mari pada saat ini minta pengampunan kepada Tuhan. Mari akui dosa-dosamu. Mari bertekad untuk tinggalkan dosa. Apapun itu sebutkan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepadanya, akui dan minta ampun dengan sungguh-sungguh. Dan nyatakanlah tekadmu kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan, aku mau belajar tinggalkan dosaku. Aku mau belajar tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukku. Karena aku mau meresponi keselamatan yang sudah Engkau berikan. Dengan hidup penuh ucapan syukur dan berkenan kepada Tuhan. Masing-masing di dalam doa secara pribadi.
Tuhan, kami tidak layak karena kami adalah orang berdosa yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi kami bersyukur kami tidak dihukum. Kami orang berdosa dilayakkan oleh Tuhan menerima kasih yang begitu besar, yaitu pengampunan dan anugerah hidup kekal Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang ada di sini Tuhan. Beri kami makin mengerti keindahan firman-Mu. Beri kami hidup yang kami jalani penuh dengan ucapan syukur karena terlalu besar dan ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dosa-dosa kami diampuni melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur karena jaminan hidup kekal Engkau sudah berikan bagi kami. Sehingga selama hidup di dalam dunia ini Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak usah khawatir Tuhan meninggalkan kami atau membuang kami. Kami juga tidak usah khawatir keselamatan itu akan menjadi hilang. Kami bersyukur melalui ketekunan orang kudus kami belajar bahwa kami berada di dalam tangan Tuhan sekali untuk selamanya. Walaupun hidup kami tidak selalu berjalan dengan lancar, walaupun kami hidup banyak pergumulan, tapi biar Tuhan, Roh Kudus yang kiranya selalu menolong, memampukan kami, memelihara kami, menjaga hidup kami sehingga kami bisa melewati apapun dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan mata kami selalu terarah hanya kepada Kristus semata. Malam ini Tuhan adalah malam terakhir sebelum besok kami akan memasuki Jumat Agung. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami mengingat Engkau yang mati bagi kami di atas kayu salib. Ampuni kami jikalau kami sering sekali take it for granted. Kami menganggap keselamatan dan kasih-Mu itu sebagai hal yang terlalu biasa. Kami kurang mensyukurinya Tuhan. Kami menganggap itu sebagai hal yang sepele. Hari ini kami kembali diingatkan. Kami tidak boleh menyepelekan anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami ingin mengenang dengan hati yang siap. Kami ingin mengingat dan mensyukuri Tuhan. Sekaligus kami ingin bertekad hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Berkati jemaat yang ada di tempat ini. Biar melalui mimbar gereja ini Tuhan, banyak orang boleh mengerti firman dan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.